Kasus Mario Dandi yang belum lama ini naik pada media mencuat banyak argumen dari masyarakat. Salah satunya merupakan hukum yang terasa tidak adil dan tumpul ke atas serta tajam ke bawah. Oleh karena itu, mari kita lihat beberapa pendapat dari teman-teman terhadap bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media atas doa-doanya juga untuk peliputan serta penanganan kasus ini. Ada pertanyaan mungkin? Bagaimana keadaan David sekarang? Untuk keadaan David sekarang alhamdulillah sudah cukup stabil ya Mbak. Dari pihak rumah sakit telah memberikan intensif yang sangat bagus juga. Saat ini sedang berada dalam ICU, tapi sekarang masih belum sadarkan diri. Bagaimana perkembangan kasus tersebut Pak? Jadi apakah damai atau berlanjut? Untuk perkembangan kasusnya ya Mbak, sampai sekarang sudah kami lakukan koordinasi kepada tim hukum kami dan nanti akan dibuatkan langkah-langkah Polda Metro Jaya secepatnya. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Halo Kak, boleh tanya-tanya nggak nih Kak? Boleh, Dengan kakak siapa nih? dengan Husnun. Menurut pendapat kakak nih ya, gimana sih peradilan hukum di Indonesia saat ini? Apakah udah bisa dikatakan ideal? Menurut aku belum bisa dikatakan ideal sih, karena masih banyak kasus-kasus pidana ataupun kasus pelanggaran HAM yang belum bisa terselesaikan. Menurut pendapat kakak, gimana sih peradilan hukum yang ideal itu? Yang ideal itu seharusnya yang bisa mewujudkan keadilan bagi semua warga negara dan juga bisa memberikan kesempatan yang sama gitu Kak buat semua warga negaranya. Oke, untuk yang terakhir nih, gimana sih pendapat kakak untuk harapan peradilan hukum di Indonesia untuk kedepannya? Oke, harapannya sih semoga peradilan di Indonesia bisa semakin adil lagi terhadap setiap warga negaranya dan lembaga penegak hukum juga bisa lebih menaati peraturan dan juga menjaga segala peraturan yang ada. Oke, terima kasih Kak Husnun. Sama-sama. Ya, halo semuanya, aku bakal wawancara kamu mengenai tentang kasus korupsi. Kita ketahui bersama bahwasanya negara kita itu sedang dilanda kasus korupsi. Nah, apalagi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi negara nih. Bagaimana nih pendapat kamu mengenai hal tersebut? Menurut saya, kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara merupakan masalah yang sangat krusial yang tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Mengingat bahwasanya kasus korupsi ini merupakan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan Indonesia atau kesejahteraan masyarakat. Jadi, menurut saya hal ini harus segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Yang kedua, menurut kamu, apakah sanksi yang diterima oleh pelaku korupsi sudah setimpal dengan perbuatannya? Oke, menurut saya sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku korupsi itu tidak sepenuhnya setimpal. Mengapa demikian? Hukuman penjara seumur hidup pun tidak dapat menggantikan anggaran atau kerugian yang sudah dialami oleh negara serta mengembalikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, menurut kamu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus korupsi tersebut? Menurut saya, pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang jelas dan juga efektif untuk menangani kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kepastian hukum perlu diterapkan dalam kasus ini seperti memberikan sanksi terberat berupa hukuman mati kepada para pelaku koruptor seperti yang dilakukan oleh negara Cina. Oke, baik, terima kasih. Nah, bagaimana nih tanggapannya teman-teman terhadap wawancara tadi? Pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia itu sangat penting loh. Kenapa? Agar nantinya masyarakat Indonesia semuanya mendapatkan perlindungan terhadap hak dan juga kewajiban secara menyeluruh dan juga adil, teman-teman.
Nah, sebagai warga negara Indonesia yang menaati hukum, kita juga harus senantiasa menaati aturan, tata krama, dan juga hukum yang ada di negara kita. Kita juga harus senantiasa mengawasi dan juga mengawal setiap masalah hukum yang ada di sekitar kita untuk memastikan bahwa hukum kita berjalan dengan lancar. Yuk, mari kita berkontribusi lebih untuk Indonesia yang lebih adil, jujur, dan dan juga juga aman. aman. Terima kasih teman-teman telah menonton video tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Semoga informasi yang diberikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem hukum yang ada di negara kita. Sekian dari kami. Dadah!